saat ini di mata pelajaran PPKN ya. Masih semangat ya anak-anak? Masih sehat ya? Masih harus ya, kita harus tetap sehat. Kita semua harus tetap sehat. Jaga jarak, kalau keluar pakai masker dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air mengalir ya. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran PPKN. Silakan dibuka bukunya, halaman 90. Saya tulis dulu ya. Halaman 90 sudah dibuka? Oke, ya. Di situ ada ayo mengamati. Saya bacakan dulu ya. Setelah bermain bola. Setelah bermain bola, Nina dan teman-teman bermain boy-boyan. Siapa yang pernah main boy-boyan? Atau siapa yang belum pernah tahu apa sih mainan boy-boyan itu ya? Nanti kita baca dulu ya sampai selesai, nanti mungkin bisa tahu ya. Nina dan teman-teman bermain boy-boyan. Siswa laki-laki dan perempuan bermain bersama. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok ya. Kalau main boy-boyan dibagi menjadi 2 kelompok. Nina satu kelompok dengan Lani, Tony, Made, dan Deli. Kelompok Nina kalah ketika melakukan shooten. Shooten itu apa? Sweep gitu ya. Sweep. Jadi kalah. Kelompok Nina menjadi penjaga. Jadi yang kalah menjadi penjaga. Yang kalah jaga. Yang menang yang main ya. Mary dari kelompok lawan pun melempar bola mengenai tumpukan genting, gitu ya. Jadi kalau bermain boy-boyan, namanya permainan boy-boyan itu memakai pecahan genting yang ditumpuk-tumpuk, gitu ya. Kemudian dilempari bola. Oke, lanjut. Nina dan teman-teman segera bekerja sama menyusun kembali pecahan genting. Bekerja sama menyusun pecahan genting. Ada yang bertugas menyusun pecahan genting. Ada juga yang bertugas menghalangi serangan bola dari tim lawan. Jadi yang jaga tadi menyusun genting, terus yang main, yang menang tadi melempar bola ke susunan genting tadi. Kemudian penjaganya harus menjaga supaya susunan genting tadi tidak bisa terkena bola ya, terkena lemparan bola. Kemudian ada yang bertugas menghalangi serangan bola dari tim lawan. Permainan berlangsung seru. Kelompok Nina akhirnya menjadi pemenang. Yeay, menjadi pemenang. Nina dan teman-teman merasa gembira ya. Siapa yang belum pernah main boy-boyan? Kemungkinan semua sudah pernah main ya. Kalau main sama-sama dan bisa bekerja sama, tidak ada yang curang saat bermain, pasti permainannya menyenangkan ya. Apalagi kalau dalam permainan tadi menjadi pemenang, oke ya. Pasti senang, pasti gembira. Tapi dalam setiap permainan pasti ada yang menang dan juga ada yang kalah. Yang menang tidak boleh sombong, tidak boleh menghina yang kalah. Tapi yang kalah tidak boleh bersedih hati. Allah itu hanya permainan ya, nggak boleh sedih terus pulang-pulang nangis. Nggak, jangan ya, jangan seperti itu ya. Namanya permainan ya, main yang baik aja, yang benar aja ya. Kalau kalah ya kalah nggak apa-apa, kan cuman permainan ya. Karena setiap permainan pasti ada yang kalah dan ada yang menang ya. Oke, sekarang coba digaris bawahi kata-kata di atas yang memiliki arti sama dengan kata-kata berikut. Oke, yang pertama kata putra sama dengan kata apa ya? Siapa yang bisa? Kata putra itu sama artinya dengan kata apa yang di dalam bacaan tadi? Ya, laki-laki. Oke, jadi putra. Putra di sini yang laki-laki, siswa laki-laki, laki-lakinya digaris bawahi ya. Laki-laki digaris bawahi. Putra itu sinonimnya adalah atau bersamaan katanya adalah laki-laki.
Sudah digarisbawahi ya. Oke, lanjut. Sekarang kata putri. Putri sinonimnya atau persamaan katanya adalah perempuan. Kata perempuannya digaris bawahi. Sudah? Lanjut. Juara. Sinonimnya atau persamaan kata dari juara. Siapa yang bisa? Artinya menang. Iya, menang. Yang mana kata menang? Pemenang. Sudah ketemu kata pemenangnya? Ini ya, yang di sini ya. Kelompok Nina akhirnya menjadi pemenang. Itu yang digaris bawahi. Oke, sekarang kata bahagia. Bahagia persamaannya atau sinonimnya apa? Gembira. Sudah ketemu kata gembiranya? Yang bawahnya tadi ya. Nina dan teman-teman merasa gembira. Ini yang digaris bawahi. Oke, satu lagi. Tim. Tim persamaannya apa? Kelompok. Oke, bagus. Kelompok digaris bawahi. Sudah ketemu kata kelompok? Yang atas ya. Mereka dibagi menjadi dua kelompok atau dua tim. Ya, jadi kelompok dan tim artinya sama. Sudah? Lanjut kita di halaman 91. Halaman 91. Yang ayo menulis. Ketika bermain boy-boyan, kelompok Nina terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan. Siswa perempuannya yaitu Nina, Deli, dan Lani. Siswa laki-lakinya yaitu Tony dan Made. Siapa saja anggota kelompokmu? Siapa saja anggota kelompok lawanmu? Tuliskan pada tabel seperti berikut. Karena kita tidak bisa bermain boy-boyan ya. Tidak boleh berkumpul, tidak boleh berkerumun. Jadi pakai angan-angan saja ya. Boleh diisi nama temannya, nama kelompokmu, ngarang sembarang boleh ya. Atau tidak diisi juga nggak apa-apa. Kita hanya belajar menulis aja ya. Oke, sekarang ya latihan yang nomor 2. Nomor 2, tuliskan 5 nama teman laki-laki di kelasmu. Ayo, karena kita selama mulai pelajaran, mulai tahun ajaran awal kita nggak masuk kelas, tapi pastikan kalian sudah tahu ya nama teman-temanmu ya, karena kelas 1 dulu sudah pernah kelas online ya. Karena kita mulai awal adalah kelas online ya, jadi nggak pernah ketemu tatap muka dengan teman-temannya ya. Tapi pasti tahu nama teman-temanmu ya. Boleh diisikan di situ 5 nama teman laki-lakimu dan 5 nama teman perempuan. Sana tunggu selama 3 menit. Wow, lama. Sudah dapat berapa? Sudah ya? Oke, sudah cukup? Ustazah kira cukup? Sudah ditulis semua 10 nama temanmu ya? Oke, nanti kalau belum selesai bisa dilanjut lagi ya setelah pembelajaran. Sekarang yang halaman 94. Halaman 94. Dibuka. Sudah? Yang ayo menulis. Setelah mendengarkan dongeng,
Nina dan teman-teman mendapat tugas kelompok. Mereka pun membentuk kelompok. Di kelompok Nina ada siswa laki-laki dan perempuan. Mereka bekerja sama dengan baik. Tugas dibagi dengan adil. Tugas kelompok dapat selesai dengan cepat, ya, karena sesuatu yang dilakukan dengan bersama-sama pasti hasilnya lebih cepat selesai, ya. Oke, karena selama pembelajaran online ini kita tidak bisa bekerja sama dengan teman-teman sekelasnya, jadi kita lewatin saja ini dulu, ya. Tinggal hanya menulis nama-nama kelompoknya saja, ya. Oke, sekarang lanjut di halaman 99. Halaman 99. Sudah dibuka? Yang ayo bertanya. Sekarang kita belajar bertanya tentang suku, suku bangsa, ya. Di sini ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Batak, suku Ambon, dan lain-lainnya, ya. Kita belajar nanti bertanya kepada keluargamu atau temanmu. Ayo bertanya. Siswa di kelas Nina berasal dari berbagai suku. Nina berasal dari suku Jawa. Johnny berasal dari suku Batak. Deli berasal dari suku Minang. Tony berasal dari suku Ambon. Meskipun berbeda suku, mereka tetap rukun, ya. Walaupun sukunya berbeda-beda, misalkan serumah itu berbeda-beda sukunya, ya, tapi kita harus tetap rukun, ya. Misalnya saat upacara mereka menyanyi dengan kompak. Apa saja suku bangsa temanmu di sekolah? Bertanyalah kepada 10 orang temanmu. Tanyakan suku atau daerah asal orang tua mereka. Tuliskan dalam tabel seperti berikut, ya. Di sini ada tabel, cukup diisikan 2 saja, ditulis, dikerjakan di bukunya sini, ya, di buku paketnya. Tuliskan 2 nama temanmu, kemudian minta dia tanyakan ke orang tuanya, suku ayah itu apa, Mas? Suku ibu itu apa? Gitu, ya. Jadi nanti kalian tuliskan di sini, ya. Kalian kalian tuliskan di sini, ya. Nanti bisa difoto, terus dikumpulkan, dikirimkan ke ustazah kelasnya masing-masing, ya. Lanjut sekarang di halaman 104. Halaman 104, ayo membaca. Saya bacakan dulu, ya. Di rumah paman ramai sekali. Semua saudara berkumpul di ruang tamu. Ada kakek dan ada nenek. Ada paman Didi, adik dari ayah Nina. Paman Didi mempunyai anak perempuan bernama Lita. Ini, ya, ada fotonya. Lucu, ya. Ada fotonya, bernama Lita, umurnya 3 tahun. Lita masih berumur 3 tahun. Ada juga Wita dan Kak Bagas. Mereka adalah anak dari Bibi Nilam. Bibi Nilam adalah kakak dari ayah Nina. Wita dan Nina seumuran, ya. Jadi sebaya, ya, antara Wita dan Nina. Sedangkan Kak Bagas sudah duduk di kelas 2 SMP. Tuh di bawahnya ada fotonya Bibi Nilam, ada kakek, ada Bagas, ada Wita, dan ada Lita, ya. Usia saudara Nina berbeda-beda. Ya, halamannya di papan. Orang dengan usia yang berbeda memiliki sebutan yang berbeda pula, ya. Oke, perhatikan contohnya yang di tabel itu. Yang usianya pertama, ya, yang pertama usianya 1 sampai 12 tahun. Jadi umur 1 tahun sampai kelas 6 SD, ya, itu dikategorikan ke anak-anak. Jadi kalian kategorinya apa? Anak-anak apa, dewasa apa tua?
Dari umur 1 tahun sampai kelas 6 itu dikategorikan anak-anak. Jadi kalian dikategorikan anak-anak ya. Kemudian rentang usia yang kedua itu ada di usia 12 tahun sampai 17 tahun. Berarti mulai kelas 1 SMP sampai SMA itu disebut remaja ya. 12 sampai 17 tahun itu dikategorikan remaja. Ada yang punya kakak? Ada. Itu usianya berapa? Itu termasuk dikategorikan kelompok apa? Remaja apa dewasa ya? Nanti bisa tanyakan ke kakaknya ya. Untuk ngetes aja pengetahuan ya. Oke, kemudian yang usianya lebih dari 18 tahun itu dikategorikan dewasa ya. Jadi yang setelah lulus SMA, kuliah atau langsung kerja itu termasuk kategorinya adalah dewasa ya. Kalau Ustazah masuk kategori apa berarti? Dewasa ya, sedikit tua. Ya, oke. Sekarang lanjut. Nina menyayangi saudara yang lebih muda. Mereka bermain bersama. Nina bersikap hormat kepada saudara yang lebih tua ya. Kalian anak-anak harus lebih hormat atau respect atau hormat kepada orang yang lebih tua dari kamu ya. Harus itu ya. Nina menyapa dengan santun ya. Menyapa dengan santun adalah menyapa dengan baik. Coba tuliskan anggota keluarga besarmu. Bisa nggak kamu menuliskan anggota keluarga besarmu ya? Bisa ya, mulai dari kakek, nenek, terus anaknya siapa saja, termasuk paman bibimu itu siapa saja, itu termasuk anggota keluarga besarmu ya. Siapakah anggota keluarga besarmu yang tergolong anak-anak? Nah, tadi sudah ya, yang tergolong anak-anak itu yang usia rentangnya antara usia 1 tahun sampai 12 tahun. Atau kalau sekolahnya itu mulai umur 1 tahun sampai kelas 6 SD itu disebut anak-anak. Siapa saja saudara-saudaramu, sepupu-sepupumu, nanti dituliskan di sini ya, di tabelnya ya. Terus yang remaja siapa saja? Remaja tadi usianya berapa? Rentang usianya mulai dari umur 13 tahun sampai 12 tahun sampai umur 17 tahun ya. Mulai yang SMP kelas 1 sampai SMP kelas 3 ya. Itu termasuk remaja. Siapa saja ya, kamu tuliskan nanti di tabelnya ya. Kemudian yang dewasa, yang di atas SMA ya, yang setelah lulus SMA itu siapa saja saudara-saudaramu, dituliskan namanya di dalam tabel ya. Bisa ya, nanti difoto, dikerjakan dulu difoto, kemudian dikirimkan ke guru kelasnya masing-masing ya. Oke, demikian dari Ustazah, PPKN-nya sudah selesai. Minggu depan kita bertemu lagi ya. Tetap jaga kesehatan, oke? Dan jangan lupa sholat waktunya harus dikerjakan semua ya. Sholat 5 waktu. Oke ya, kita berdoa. Ya, bukunya dirapikan, dibereskan peralatan tulisnya. Kita berdoa, yuk. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan.